Halo, saya Dr. Rivander Utama, dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Jadi jarak kehamilan itu penting supaya seorang ibu bisa mempersiapkan dirinya sendiri baik secara fisik, psikis maupun finansial dalam menghadapi kehamilan berikutnya. Oleh karena itu penting banget seorang ibu untuk mempersiapkan kehamilan keduanya dengan baik supaya kehamilan keduanya sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada kehamilan pertama. Jadi secara umum kalau kita bicara rekomendasi WHO untuk inter-pregnancy interval atau jarak antar kehamilan itu 20 bulan begitu. Dan jarak ini tentunya bisa fleksibel dalam artian bahwa tergantung kondisi ibunya juga nih begitu. Artinya misalnya di kehamilan pertama ibunya mengalami obesitas, maka di kehamilan kedua ibunya harus turun dulu berat badannya. Jangan sampai nanti memulai kehamilan kedua dengan berat badan yang lebih berat daripada kehamilan yang pertama, kan begitu. Atau mungkin juga kondisi medis tertentu, misalnya seorang ibu yang mengalami diabetes tentunya harus diperbaiki dulu diabetesnya supaya nanti di kehamilan kedua lebih bagus dan lebih sehat ibunya. Ya, jadi seorang ibu yang tentunya lagi kejar target harus punya anak 2 atau 3 sebelum usia tertentu, maka otomatis jarak kehamilannya bisa lebih dekat atau lebih singkat begitu. Misalnya seorang ibu yang sudah mendekati usia 40, tentunya kita akan menganjurkan untuk segera menambah anak lagi supaya jangan terlalu jauh jarak anak ke-1 dan keduanya sebelum ibunya masuk ke usia yang lebih advance, yang lebih berisiko tentunya untuk kehamilannya. Nah, KB ini sebaiknya digunakan segera setelah melahirkan. Dalam artian kita mengenal istilah KB post plasental. Jadi setelah plasentanya lahir, maka dipakai alat KB. Salah satu yang paling baik adalah sebetulnya IUD atau spiral kita kenal. Dan ini tentunya sangat baik, kenapa? Karena dia tidak merubah siklus menstruasi, dia juga tidak mengganggu hormon, dia juga tidak menimbulkan gangguan pada ASI begitu. Jadi KB IUD itu sebetulnya sangat disarankan pada mereka yang sudah melahirkan untuk segera dipasang. Ya, jadi IUD atau spiral itu adalah KB yang sifatnya non-hormonal atau tidak mengandung hormon. Dia hanya bertindak sebagai barier atau pembatas di dalam rahim dan menimbulkan suatu reaksi inflamasi lokal, reaksi peradangan lokal yang akan mengganggu proses perjalanan sel sperma bapak dan mengganggu proses perjalanan dari sel telur juga. Jadi KB IUD tidak bersifat menggugurkan kehamilan. Dan juga karena dia tidak mengandung hormon, tentunya KB IUD juga sangat bagus untuk yang menyusui. Dia tidak akan merubah ASI dan juga tidak akan merubah siklus menstruasi. Ya, kalau kita bicara mengenai KB hormonal, memang masih banyak yang menggunakan KB hormonal. Dan KB hormonal sebaiknya digunakan untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Jadi misalnya kita berniat untuk menggunakan KB hormonal, gunakan saja selama 6 bulan atau mungkin maksimal 1 tahun. Kenapa KB hormonal mengganggu ASI? Karena KB hormonal itu dia mengandung hormon estrogen dan mungkin kombinasi juga dengan progesteron. Dan kedua hormon ini biasanya akan mempengaruhi produksi hormon untuk laktasi begitu. Nah, prolaktin itu adalah hormon yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, sehingga kita tidak menyarankan untuk menggunakan KB hormonal manakala sebetulnya seorang perempuan lagi menyusui. Ya, jadi sebetulnya untuk KB itu bisa didiskusikan langsung sama dokternya begitu. Kenapa demikian? Karena kebutuhan setiap perempuan berbeda. Misalnya untuk seorang istri dan suaminya ternyata LDR-an begitu, maka tentunya kita nggak membutuhkan KB spiral karena kan ketemunya juga jarang-jarang. Sehingga mungkin kita bisa menggunakan KB yang bisa digunakan untuk jangka pendek. Misalnya menggunakan KB hormon dalam 2-3 bulan kalau ketemu begitu. Atau kalau nggak misalnya bisa juga menggunakan metode KB lain, misalnya seperti KB barier, seperti kondom begitu. Nah, jadi ada banyak pilihan KB dan kontrasepsi yang bisa sebetulnya dibicarakan dengan dokternya. Mungkin ceritanya lain lagi, kalau misalnya anaknya sudah cukup, tentunya kita akan menganjurkan untuk melakukan tindakan steril. Ya, jadi salah satu tanda bahwa belum siap untuk hamil lagi, sebetulnya yang paling gampang adalah lihat berat badan dulu. Manakala berat badannya belum kembali ke berat badan yang normal, maka sebetulnya boleh dikatakan belum siap. Yang kedua adalah secara kelelahan mental atau psikologis, kira-kira udah siap atau belum gitu ya. Jadi kalau masih burn out dengan ngurusin anak yang pertama, maka hampir bisa dipastikan belum siap untuk kehamilan yang kedua.
Kemudian yang ketiga, finansial juga nih gitu loh. Kalau masih struggling secara finansial, tentunya kita juga akan berpikir gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan finansial dulu sebelum tiba-tiba hamil di anak berikutnya begitu. Nah, kemudian kita juga harus lihat sebetulnya ada hal-hal lain juga harus kita persiapkan dengan baik, yaitu kesehatan badan secara umum. Misalnya hipertensi, itu mesti dikontrol dulu tensinya. Gula, tentunya dikontrol dulu gulanya. Dan masalah kesehatan lainnya.